Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Yuan, yaitu di part ke-6. Langsung saja. Pipi dicubit, lanjut dikecup, dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan kampus lagi di sana, dan di sebuah gedung olahraga seseorang pun berkata, "Tunggu Heshiming, kau harus memberiku penjelasan." Ternyata itu adalah Liang bersama Heshiming di sana, dan Liang pun berkata lagi, "Aku melihat semuanya, kau dengan antusias bertepuk tangan untuk Chen Yuan kan? Apa makna dibalik itu?" Lalu Heshiming pun menjawab, "Liang, apa kau tidak enak badan? Kenapa kau cemburu? Aku hanya mengagumi teman sekelasku, Chen Yuan. Sebagai sesama mahasiswa, dia telah melakukan banyak perbuatan baik, tetapi tetap tidak peduli terhadap ketenaran dan kekayaan." Sambil terlihat Liang di sana yang makin emosi. Lalu Heshiming di sana pun membayangkan Chen Yuan yang direkrut oleh pelatih, tapi Chen Yuan tidak mau, dan seakan-akan Heshiming itu membayangkan Chen Yuan di sana yang sangat tampan. Lalu ia pun berkata, "Seperti setelah menang melawanmu, dia bisa saja menjadi kebanggaan diri, tapi sebaliknya dia memilih untuk merendah." Sambil terlihat Liang di sana yang makin emosi. Lalu ia pun berkata, "Diam, dia tidak bisa mengalahkanku, tidak bisa." Sambil ia pun memegang erat tangan Heshiming itu. Lalu Heshiming pun berkata, "Liang, kau menyakiti tanganku, lepaskan." Lalu Liang pun berkata, "Chen Yuan hanya anjing yang tidak berguna, yang aku tinggalkan. Tidak penting jika pelatih menyukainya. Masyarakat itu menghargai mereka yang memiliki uang dan kekuatan. Ayahku bisa membelikanmu mobil Tesla, apa yang dimiliki Chen Yuan." Sambil kita diperlihatkan semak-semak di belakang kampus itu dan beberapa burung yang berterbangan. Seseorang pun berkata, "Ahong, kau bisa masuk sekarang. Aku tetap rendah diri di universitas. Jangan datang menjemputku dengan mobil yang terlalu mahal, oke?" Ternyata itu adalah Chen Yuan yang sedang menelepon, dan dari belakangnya terdapat Liang bersama Heshiming yang terkejut melihat ke arah Chen Yuan itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah mobil yang berhenti di sana. Ternyata itu adalah paman botak, yaitu Tuan Ho. Di sana ia pun berkata, "Aku datang Tuan Rokok Kesepian." Dan Chen Yuan pun mendekatinya sambil berkata, "Kau benar-benar sesuatu. Aku sudah bilang jangan menjemputku dengan mobil yang terlalu mahal. Dan kau, lain kali perhatikan ya." Di sana paman botak pun berkata, "Pasti aku akan memperhatikannya di masa depan Tuan. Maaf, aku terburu-buru dan lupa bahwa kau tidak bisa terlalu terlihat mencolok. Aku akan lebih berhati-hati lain kali." Sambil kita diperlihatkan paman botak itu yang membuka pintu mobil, dan ia pun berkata, "Tuan Rokok Kesepian, harap hati-hati." Dan di sana Liang pun terkejut melihat Chen Yuan yang diperlakukan sangat baik oleh seseorang. Lalu mereka pun memperlihatkan paman botak bersama Chen Yuan yang pergi, dan Heshiming pun berkata, "Liang, karena kau tidak mempercayaiku, ayo kita putus." Sambil terlihat Liang di sana yang gemetar, dan ia pun berkata, Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya." Sambil kita diperlihatkan Heshiming di sana bergumam, "Sialan, tidak penting bagimu untuk putus denganku kan?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah gedung tinggi di sana, dan kartu Chen Yuan yang digesek ke mesin. Ternyata ia pun bersama paman botak, dan notif yang bertuliskan, "Transfer akun pelanggan yang terhormat, rekening bank Anda telah menerima 50.000 juta yuan." Lalu Chen Yuan pun berkata, "Aku sudah transfer 50 juta kepadamu." Dan paman botak pun menjawab, Ya, Tuan Rokok Kesepian, luar biasa, Anda sungguh luar biasa." Sambil kita diperlihatkan paman botak itu yang memberikan sertifikat villa, dan di sana Chen Yuan pun berkata, "Karena pembayaran selesai, aku akan kembali ke universitas." Dan paman botak dari belakang pun berkata juga, Baiklah Tuan Rokok Kesepian, aku akan mengantarmu." Dan Chen Yuan pun menjawab, "Tidak perlu, mobilmu terlalu menarik perhatian. Aku akan memesan taksi untuk kembali sendiri." Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian Chen Yuan yang sudah berjalan di antara keramaian sambil ia mengibas-ngibaskan sertifikat tanah di sana, dan ia pun bergumam, "Meskipun aku membeli rumah, aku masih perlu memprioritaskan Kiki lagi, mencapai kesukaan penuh, mendapatkan bonus atribut 25 poin." Sambil terlihat seseorang dari belakang yang berkata, "Apa kau sudah gila menggunakan buku rumah sebagai kipas angin?" Dan temannya pun berkata, "Pelankan suaramu." Sambil Chen Yuan pun melihat ke arah HP-nya, dan ia pun bergumam, "Aku perlu memberinya sesuatu yang lain. Mari kita lihat apalagi yang ingin dijual oleh Hong." Sambil kita diperlihatkan
pesan-pesan dari paman botak di sana yang memuji-muji Chen Yuan. Lalu kita diperlihatkan beberapa chat dari orang-orang penting yang berada di grup itu sedang memuji-muji Chen Yuan. Lalu Chen Yuan pun menjawab, "Hong, tidak perlu sopan, hanya membantu sedikit." Lalu dari bawah pesan dari Chen Yuan terdapat seseorang menulis, "Dewa yang sebenarnya, Tuan Rokok telah muncul, sembahlah dia." Lalu sebuah pesan lagi muncul yang bertuliskan, "Apa Tuan Rokok butuh mobil? Apa kau pertimbangkan untuk membeli satu? Aku punya koneksi." Sambil Chen Yuan di sana pun tersenyum dan ia pun berkata, "Ya, aku juga bisa memberikan Kiki mobil." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan dealer mobil di sana dan seseorang bersama para pelayannya, dan ia pun berkata, "Halo, aku Zhang Haotian. Keluargaku menjalankan usaha kecil dan secara pribadi aku mengelola dealer mobil kecil. Senang berjumpa dengan Tuan Rokok Kesepian." Sambil ia memberikan kartu namanya itu kepada Chen Yuan, dan di sana Chen Yuan pun membayangkan gedung yang sangat tinggi di sana, dan ternyata itu adalah pabrik dari beberapa mobil yang dirakit dan sebuah kapal yang dirakit juga di sana. Dan Chen Yuan pun bergumam, itu perusahaan lokal yang besar. Dia adalah pemiliknya, dan orang yang bermarga Zhang ini tampaknya generasi kedua yang kaya raya. Lalu Chen Yuan pun berkata, "Kakak Zhang mengelola dealer mobil yang begitu besar di usia yang begitu muda, benar-benar mengesankan." Dan Zhang itu pun menjawab, "Tuan Rokok Kesepian, tolong jangan panggil aku kakak, aku tidak enak. Panggil saja aku Xiao Zhang. Kau ingin aku mengajakmu berkeliling melihat beberapa mobil. Kau benar-benar muda dan menjanjikan kakak." Ketika pertama mendengar Hong mengatakan Tuan Rokok Kesepian, aku pikir dia adalah paman-paman. Tapi ternyata kau sebenarnya sangat muda dan memiliki karisma yang luar biasa. Sambil kita diperlihatkan para gadis di sana yang terkesima oleh ketampanan dari Chen Yuan. Di sana mereka pun berkata, "Wow, manajer Zhang secara pribadi melayani dia. Siapa orang itu?" Dan temannya pun berkata, "Kurasa dia mungkin anak dari beberapa orang kaya. Jangan repot-repot melihat ke dalamnya. Orang jenis itu bukanlah orang yang harus kita perhatikan." Lalu Tuan Zhang di sana pun berkata lagi, "Aku tidak akan berbicara untuk tempat lain, tapi di kota ini tempatku memiliki koleksi mobil mewah yang paling lengkap." Sambil terlihat Chen Yuan di sana melihat-lihat ke arah mobil itu. Lalu Tuan Zhang di sana pun berkata lagi, "Semua yang kau cari, aku punya di sini." Tapi tiba-tiba Chen Yuan di sana pun berkata, "Aku ingin Bugatti Chiron." Sambil terlihat Tuan Zhang di sana terkejut, dan Chen Yuan pun berkata, "Hah, ada apa Tuan Zhang?" Sambil Tuan Zhang itu pun membayangkan Bugatti Chiron yang sangat mahal, dan ia pun bergumam, "Apa kau bercanda?" Lalu ia pun ketakutan berkata, "Apa kau suka bercanda Tuan? Itu adalah mobil mewah teratas dan edisi terbatas, hanya 20 unit di dunia, harganya 1,6 juta yuan." Lalu Chen Yuan di sana pun berkata, "Jadi kau tidak punya kah?" Di sana Tuan Zhang pun tersentak sambil berkata, "Serangan kritis. Ini apakah dia bercanda?" Lalu Chen Yuan pun berkata lagi, "Lamborghini Veneno, apa ada Pagani Huayra Roadster? Apa kau memilikinya di sini?" Sambil kita diperlihatkan Tuan Zhang itu yang serangan kritis lagi +1 dan +1 lagi, seakan-akan ia dicapik-capik oleh kata-kata Chen Yuan. Lalu Tuan Zhang di sana pun berkeringat dingin dan ia bergumam, "Apa Tuan Rokok Kesepian ini datang ke sini untuk mengganggu tempatku bekerja?" Lalu ia pun berkata, "Kendaraan yang biasanya kita tangani di sini berkisar antara 2 juta hingga 89 juta. Yang kau cari tidak termasuk dalam kisaran itu Tuan." Dan Chen Yuan pun berkata, "Jadi tidak adakah?" "Sepertinya tidak ada yang cocok di sini Tuan Zhang. Bisnismu tampaknya tidak begitu luas ya." Sambil kita diperlihatkan Tuan Zhang di sana bergumam, "Kau bisa membeli rumah seharga puluhan juta, tapi aku merasa sulit untuk percaya bahwa kau bisa membeli mobil dengan nilai yang sama. Izinkan aku membuka kartuku untuk membuat toko tetap ramai." Sambil ia pun menuju ke arah mobil yang dikerudungi itu. Lalu Tuan Zhang pun berkata, "Meskipun aku tidak memilikinya, aku punya satu mobil mahal di sini Tuan." Sambil ia pun langsung membuka mobil itu, dan ia pun berkata, "Ayolah Ferrariku." Sambil kita diperlihatkan sebuah mobil Ferrari yang mempesona. Tuan Zhang pun berkata, Ferrari dilengkapi dengan mesin 6,3 liter V12 yang disedot secara alami, yang mampu menghasilkan output daya maksimum 588 kW, tenaga independen menghasilkan tenaga sebesar 120 kW,
berkontribusi pada total output 800 tenaga kuda dipasangkan dengan transmisi kopling ganda A7 percepatan mencapai waktu akselerasi kurang dari 3 detik untuk jarak tempuh hingga 100 km. Harga total 22,5 juta. Sambil kita diperlihatkan mobil Ferrari itu yang sangat mempesona, dan di sana Tuan Zhang pun berkeringat dingin sambil berkata, dalam skenario tersebut bagaimana rencana responmu Tuan? Dan Chen Yuan pun bergumam, meskipun Ferrari mungkin tidak terlalu mahal, tetapi tidak dianggap murah, ini sangat cocok sebagai hadiah untuk Kiki. Lalu ia pun berkata, jika lebih dari 20 juta, baiklah, terbukti kau sudah berusaha. Tuan Zhang, ayo maju dan gesek kartunya. Sambil terlihat Tuan Zhang di sana terkejut. Lalu Chen Yuan pun berkata lagi, kau bisa mengirim mobil ke komunitas Villa Sungai Hancong nomor 1. Sambil terlihat Tuan Zhang di sana terbengong, dan ia pun berkata, tentu saja Tuan. Sambil ia pun menerima kartu dari Chen Yuan itu, dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang merogoh kantong sakunya. Ternyata ia pun mengambil HP, dan terlihat Liu Wenxi yang meneleponnya, dan Chen Yuan pun berkata, hah, kenapa itu dia? Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana terkejut mendengar suara yang sangat keras berkata, Chen Yuan, aku sangat frustasi. Sambil terdengar suara itu yang menangis, dan itu adalah telepon dari temannya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan seseorang yang membawa payung, dan ia pun bercerita, pada hari ulang tahunku, pacarku Liao Jia mengatakan bahwa dia sedang menemani sahabatnya untuk membuat kuku. Hari sudah larut juga. Sambil orang itu pun di bawah payung dengan hujan deras menoleh ke arah kanan dan ke kiri. Lalu ia pun bercerita lagi, Liao Jia tidak membawa payungnya. Aku sangat khawatir tentangnya, jadi aku buru-buru pergi dengan membawa payung. Tapi tiba-tiba ia pun menjatuhkan payungnya melihat ke arah dua orang yang sedang berciuman di belakang mobil. Lalu ia pun bercerita lagi, tapi aku melihat adegan yang menghancurkan hatiku. Pada saat itu aku merasa bingung. Yang basah di hujan ini saat memegang payung terasa seperti tikus tenggelam. Sambil ia pun terbengong melihat pacarnya yang dicium oleh seseorang. Lalu kita diperlihatkan di saat sekarang orang itu yang masih menangis dengan minum beberapa air di sana mabuk, dan ia pun berkata, hatiku sangat sakit. 3 tahun menjalin hubungan, aku berencana membawanya pulang untuk bertemu orang tuaku. Sambil ia pun minum airnya lagi. Di sana Chen Yuan pun berkata, berhenti minum, kau sudah minum 8 botol Pocari Sweat, ayo istirahat. Sambil orang itu pun berkata, tinggalkan aku sendiri dan biarkan aku minum sendiri sampai mati. Apa yang aku lakukan salah? Masih bisakah aku mencoba memenangkannya kembali, Chen Yuan? Sampai terlihat Chen Yuan di sana terkejut. Lalu ia pun marah berkata, tetap berpikir jelas, kesalahannya adalah dia, bukan kau. Kau sadarlah, tingkatkan harga diri, jangan menjadi anjing penjilat. Sambil terlihat orang itu yang berjalan, dan ia pun berkata, aku tahu, tapi aku sulit untuk diterima kan? Aku tidak bisa melupakannya. Sambil ia pun berjalan lalu bersujud di bawah kaki dari Chen Yuan itu, dan Chen Yuan pun berkata, sulit untuk diterima kan? Apa kau berpikir dia hanya impulsif? Apa kau percaya dia bukan orang jahat? Sepertinya aku perlu memberi pelajaran. Sambil ia pun mengambil HP-nya itu, dan di sana ia pun menelepon seseorang. Temannya pun berkata, Chen Yuan, apa yang kau bicarakan? Siapa yang kau rencanakan untuk dihubungi? Dan Chen Yuan pun menjawab, Wenxi, jika kau percaya, biarkan aku yang menangani semuanya mulai sekarang. Aku akan membuat Liao Jia berlutut di depanmu dan bertobat. Sambil ia menelepon seseorang di sana, ternyata itu adalah Tuan Zhao, dan di sana Chen Yuan pun berkata, halo, apakah ini Zhao Hetian? Aku ingin meminjam beberapa mobil tidak terlalu mahal, masing-masing beberapa juta. Bisakah kau menghubungi beberapa teman yang dapat dipercaya untuk meminta mereka mengemudi mobilnya besok? Sambil terlihat Wenxi dari belakang di sana terkejut berkata, beberapa juta? Lalu Zhao di sana pun menjawab, tidak ada masalah Tuan Rokok Kesepian, aku jamin aku akan menanganinya dengan benar untukmu. Sambil terlihat Wenxi di sana kebingungan melihat ke arah Chen Yuan, dan ia pun bergumam, kenapa Chen Yuan memiliki operasi jalur ganda? Sambil Chen Yuan itu pun menelpon seseorang lagi, dan ia pun berkata, selamat malam Lele, apa kau bebas malam ini? Aku ingin bertemu denganmu.
Dan Wensi dari belakangnya di sana pun terkejut bergumam, apa Chen Yuan sudah berubah kali ini? Ada apa dengan dia? Dan Chen Yuan di sana pun masih menelepon berkata, ya aku di tempat itu lagi, aku menunggumu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tempat makan di sana dan ternyata di sana terdapat Sulele yang merangkul ke arah Chen Yuan sambil berkata, kakak Yuan, aku sangat merindukanmu. Sambil terlihat Wensi di sana terkejut dan ia pun bergumam, satu panggilan dan kau membawa seorang gadis yang sangat cantik di hadapanmu. Apa ini masih anjing penjilat setia Chen Yuan yang aku kenal? Dan tampaknya Chen Yuan yang dimanjakan lagi. Sambil kita diperlihatkan Sulele yang melayani Chen Yuan dengan menuangkan minum kepadanya. Lalu Chen Yuan pun berkata, Sulele, ini adalah temanku Li Wensi. Dan Li Wensi pun menjawab, halo, aku Li Wensi. Lalu Sulele pun berkata, kakak Yuan, kau memanggilku begitu larut hanya untuk memperkenalkan temanmu padaku. Dan ia pun bergumam, baik, apa Chen Yuan memperkenalkanku pada lingkaran pribadinya? Dia memilikiku dalam hatinya. Sambil ia pun melihat ke arah Chen Yuan dan Chen Yuan pun berkata, tentu saja tidak. Aku ingin memintamu untuk membantuku bermain besok. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi harinya sebuah mobil di sana melaju dengan kencang. Ternyata itu adalah seseorang bersama pacarnya dan orang itu pun berkata, Jia, jangan depresi, kau tidak akan senang dengan pecundang Li Wensi itu kan? Aku akan memberimu tas baru untuk ulang tahunmu beberapa hari lagi. Dan ternyata itu adalah pacar dari Li Wensi yang bernama Jia. Dan Jia pun menjawab, itu yang kau bilang, tapi bagaimanapun juga ini sudah menjalin hubungan selama beberapa tahun. Kakak Ma, kau harus lebih baik padaku di masa depan ya. Tapi tiba-tiba terdapat sebuah mobil Ferrari di sana yang melaju dengan kencang akan menyalip mobil itu. Dan kita diperlihatkan mobil Ferrari itu dengan cepat sudah berada di depan mobil putih itu. Dan orang itu pun berkata, apa kau bisa mengemudi? Sambil ia pun langsung mengerem dan membelokkan mobilnya itu. Dan pacar baru Jia itu pun marah berkata, woi bangsat, kau bisa mengemudi atau tidak? Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena mobil Ferrari itu pun langsung berhenti. Keluarlah sesosok wanita dengan membawa high heel di sana. Dan ia pun berkata, lingkungan yang indah ini, putaran yang bersinar ini, dan sepasang kepala yang tiada tara itu. Sambil kita diperlihatkan boba di sana yang montok, dan itu adalah si Sulele. Dan ia pun berkata lagi, sungguh keindahan yang tiada tara. Sambil kita diperlihatkan Tuan Ma di sana terkejut mimisan. Lalu ia pun jatuh cinta sambil berkata, wow, gadis itu sangat cantik. Sambil kita diperlihatkan seseorang yang turun dari mobil itu dengan sangat gagah dan tampan. Ternyata itu adalah Wensi yang memakai kacamata hitam dengan mantel yang sangat mahal dengan beberapa aksesoris mahal lainnya. Di sana pacarnya pun berkata, itu Li Wensi. Sambil kita diperlihatkan Wensi itu yang dirangkul oleh Sulele. Dan Sulele pun berkata, Wensi, kau membuatku takut. Mobil baru yang kamu belikan untukku hampir ditabrak oleh orang ini. Dan Wensi di sana pun gemetar sambil berkata, jika itu tertabrak bukan masalah besar, aku yang akan membelikanmu yang baru lagi. Beli dan beli lagi. Sambil kita diperlihatkan juga Tuan Ma di sana terkejut bergumam, apa itu Li Wensi? Bagaimana dia jadi seperti ini? Apa dia anak orang kaya yang tersembunyi? Sambil Jia itu pun melihat ke arah Wensi bersama Sulele. Lalu Jia pun berkata, hei Li Wensi, apa kau berakting di sini untukku? Di sana Wensi pun menjawab, siapa yang menggonggong seperti anjing ini? Sayang, ayo masuk ke mobil, kita masih ada sedikit yang harus kita lakukan. Lalu Jia di sana pun makin marah berkata, aku sudah mengenalmu sejak lama. Apa kau pikir aku tidak tahu tentang latar belakang keluargamu? Aku mengakui aku salah, tapi selain faktanya kinerjamu hari ini membuatku jijik. Apa kau sepenuhnya tidak bersalah dalam hal ini? Sambil kita diperlihatkan dari kejauhan Chen Yuan bersama Zhang di sana. Dan Zhang pun berkata, kakak Yan, wanita itu telah mengetahuinya. Dan Chen Yuan pun menjawab, tidak masalah, biarkan adik-adik naik panggung, pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Dan kita diperlihatkan
beberapa mobil mewah yang melintasi jalan itu, dan kita diperlihatkan mobil-mobil mewah itu yang sudah terparkir di sana mengelilingi mereka berdua. Di sana kita diperlihatkan seseorang yang turun dari mobil sambil berkata, "Oh Wensi, kau juga di sini? Hei, aku kira siapa? Terlihat seperti teman lamaku. Apa kau masih mengenalku?" Sambil Tuan Ma itu pun gemetar melihat ke arah mereka, dan Tuan Ma pun berkata, "Kakak Bai, itu Kakak Bai." Sambil kita diperlihatkan orang berambut putih itu yang merangkul ke arah Ma bersama Jia, dan ia pun berkata, "Gadis kecil, apa dia mengatakan bahwa namanya Makai, keluarganya memiliki tambang batu bara, dan dia belajar di Amerika?" Hahaha, pria ini hanyalah pembohong biasa, berpura-pura kaya untuk menipu wanita di tempat tidur, tidak lebih dari seorang gigolo. Jangan bilang dia benar-benar percaya dia adalah generasi kedua yang kaya. Hahaha. Sambil ia membuli Tuan Ma itu, dan Tuan Ma pun berkata, Kakak Bai, lepaskan aku, lepaskan aku." Lalu pria berambut putih itu pun berkata lagi, "Taktik Mago begitu kikuk, dia seharusnya sudah kelaparan sekarang. Yang mengejutkan, masih ada gadis-gadis naib yang tertipu olehnya. Hahaha. Dia bahkan tidak memperhatikan dirinya dengan baik. Apa dia layak menjadi orang kaya?" Sambil kita diperlihatkan Jia di sana yang terkejut mendengar kata-kata dari pria berambut putih itu. Lalu dengan cepat ia pun mengejar Tuan Ma itu sambil marah berkata, "Kau menipuku, kau bajingan, kau lebih buruk dari babi atau anjing, aku akan membunuhmu." Dan Tuan Ma itu pun berlari berkata, "Kakak, aku salah, maaf." Sambil kita diperlihatkan Wensi di sana yang bersedih, dan ia pun berkata, "Ayo pergi," sambil ia mengajak Sulele itu untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba ia pun berhenti karena seseorang pun berkata, "Hei, Wensi, jangan tinggalkan aku." Ternyata itu adalah Jia yang menangis berada di kaki dari Wensi itu sambil berkata lagi, "Bukan karena aku mengagumi kesombongan, aku hanya takut menjadi miskin. Wensi, tolong berikan aku kesempatan lagi." Dan Wensi pergi dari sana sambil berkata, "Jangan panggil aku seperti itu, aku jijik. Hari ini kau dan aku putus, jangan hubungi aku lagi." Sambil ia pun pergi meninggalkan Wensi yang bersedih di sana, dan kita diperlihatkan beberapa orang di sana berkumpul sambil berkata, "Kakak Bai tetap kejam seperti biasanya. Sayang, dia sedikit cantik. Kalau begitu pergi dan hibur aku karena aku sangat kesal." Dan Tuan Ma di sana pun pergi diam-diam. Lalu tiba-tiba ia pun menabrak seseorang dari depannya, dan orang yang ditabraknya itu pun berkata, "Kemana kau akan pergi sekarang? Berencana untuk menyalip pergi ya?" Ternyata itu adalah Chen Yuan, dan ia pun berkata lagi, "Membiarkanmu pergi bukanlah hal yang mustahil, tapi pertama-tama beri dirimu 100 tamparan." Sambil terlihat Tuan Ma itu yang ketakutan, dan kita diperlihatkan ia yang dikerumuni oleh beberapa orang di sana. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pesta yang sangat megah di sana, dan beberapa orang yang bersulang sambil berkata, "Kita bersulang, hari ini aku cukup beruntung untuk bertemu dengan kakak Chen Yuan." Ternyata itu adalah mereka yang sedang berkumpul, dan Chen Yuan pun berkata, "Aku harus berterima kasih kepada semua orang atas dukungan kuat mereka." Dan seseorang pun berkata, "Kakak Chen Yuan bercanda, teman Hotian adalah teman kita juga, tidak perlu formal." Sambil pria berambut putih itu pun mendekat ke arah Chen Yuan, dan ia pun berkata, "Aku mendengar sejak awal bahwa kakak Chen Yuan adalah seorang master di platform siaran You. Aku butuh bantuan yang ingin aku minta kepada saudara Chen Yuan." Lalu Chen Yuan pun berkata, "Oh, aku ingin tahu apa bantuannya." Di sana kita diperlihatkan mereka semua yang memberi sinyal kepada para teman-temannya, dan pria berambut putih itu pun berkata, "Kakak Chen Yuan, aku punya streamer favorit yang ingin aku dukung, tapi aku kehabisan uang bulan ini. Bertanya-tanya, apa kau bisa membantu sedikit?" Lalu Chen Yuan di sana pun bergumam, "Hei, ini lagi ingin menguji kemampuanku. Orang kaya ini selalu suka meremehkan orang lain." Tapi tiba-tiba Zhao Hotian di sana pun marah berkata, "Kakak Yan, dia hanya bercanda, jangan mengambilnya dalam hati." Sambil pria berambut putih itu pun berdiri, lalu Zhao Hotian pun berkata lagi, "Saudaraku, mendukung gadismu adalah tanggung jawabmu sendiri. Tidak wajar mengharapkan Tuan Chen Yuan untuk membayar tagihanmu. Pergi-pergi dan bermain sana." Sambil rambut putih itu pun akan pergi dari sana, dan tiba-tiba Chen Yuan pun meletakkan gelasnya dengan sangat keras, dan di sana mereka semua pun terkejut bergumam, "Apa dia marah? Dia ingin bertarung."
Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan yang mengambil teleponnya, dan ia pun berkata, baiklah, hanya tentang mengirim hadiah kan? Aku akan ke kamar mandi, jangan ragu gunakan akunku seperti yang kalian inginkan. Sambil ia pun meletakkan HP-nya dan menggeser HP-nya itu ke arah mereka. Dan di sana Chen Yuan pun akan pergi ke arah WC, dan ia pun berkata, sama sekali jangan membantuku menghemat uang, hanya bebas menghabiskannya, kalian bebas menyawer siapapun di dalam streamer itu. Dan mereka pun bergumam, apa yang terjadi di sini? Dan di sana pria berambut putih pun berkata, dia membiarkanku bebas menggunakan ponselnya untuk menjelajahi. Apa dia benar-benar mempercayaiku? Sambil dengan cepat ia membuka ponsel dari Chen Yuan itu dan menekan tombol roket di sana. Lalu ia pun berkata, ya, maka aku benar-benar hanya menghabiskannya dengan bebas. Dan bersambung mo.